Wanita melihat kegagalan operasi anaknya. Meninggalkan dunia. Dia hanya bisa melihat anaknya untuk terakhir kalinya sebelum ditutupi kain putih. Dengan gemetar, tangannya meraba hidung anaknya. Namun anaknya sudah tidak bernapas. Dan elektrokardiogram sudah berhenti. Wanita itu menahan kesedihannya dengan kuat. Dia meletakkan boneka beruang kesayangan anaknya. Tiba-tiba dia merasakan denyut nadi anaknya. Dia kaget menemukan denyut nadi anaknya masih berdetak. Maka dia langsung berkata bahwa anaknya belum sepenuhnya mati. Karena kematian harus dibuktikan dari berbagai sudut pandang. Tidak hanya melihat apakah ada napas. Dan denyut nadi anaknya masih berdetak, itu hanya semacam mati palsu. Namun dokter di lokasi mengatakan wanita itu gila karena terganggu. Akhirnya, bahkan monitor jantung berhenti berdetak. Pada saat itu, perawat lain juga mengatakan percaya pada diagnosis dokter utama. Karena dokter ini telah berpraktik selama 30 tahun. Telah melakukan lebih dari 10.000 operasi. Tidak pernah gagal. Sehingga wanita itu memutuskan untuk tidak membiarkan orang-orang itu bergerak. Akhirnya dia harus datang menyelamatkan sendiri. Setelah wanita itu mengganti pakaian operasi, dokter-dokter di ruangan itu mengira dia gila. Setelah semua, bahkan dokter terkenal di rumah sakit mereka menyatakan kematian. Bagaimana mungkin seorang awam bisa menyelamatkannya? Namun wanita yang mengenakan pakaian operasi itu berubah sikapnya. Suaranya yang tak diragukan, membuat perawat di sampingnya terpaksa percaya padanya. Namun perawat itu kemudian melihat sertifikat medis wanita itu. Membuat perawat terkejut dan berseru. Kemudian, tanpa mempedulikan komentar dokter lain, mulai bekerja sama dengan wanita itu. Dengan operasi yang cepat dan stabil oleh wanita itu, mendadak membuat dokter-dokter di sekitar terkejut. Barulah dokter-dokter menyadari sertifikat medis wanita itu. Setelah melihatnya, baru mereka tahu mengapa wanita itu begitu hebat. Kamu adalah Emma. Apa arti dari legenda naga yang hanya terlihat ekornya namun tidak kepala? Setiap kali muncul. Apakah Emma, dokter yang bisa menciptakan keajaiban medis setiap kali muncul? Ternyata wanita ini adalah sosok puncak dalam dunia medis. Bukan hanya itu, dia berhasil menyembuhkan pasien yang dianggap tak bisa disembuhkan oleh dunia internasional. Bahkan dalam 5 tahun, dia telah menerbitkan 30 makalah, memberikan manfaat besar bagi banyak dokter. Semua orang mencari tahu identitas wanita ini, bahkan ingin menjadi muridnya. Saat para dokter masih membicarakan identitas wanita ini telah berhasil menyelamatkan anaknya. Ternyata 8 tahun yang lalu, wanita ini ditakuti oleh adiknya sendiri. Secara kebetulan, dia bertemu dengan seorang CEO. Wanita ini baru pergi ke rumah sakit setelah mengetahui kehamilannya. Namun dokter membohonginya dengan mengatakan bahwa dia melahirkan bayi mati. Namun, dokter kemudian memberikan bayinya kepada wanita licik. Ternyata wanita licik itu juga meracuni CEO. Dia berencana untuk menikahi CEO dengan cara ini. Namun, kejadian tak terduga membuat wanita ini terlibat dalam kejadian tersebut. Jadi, 7 tahun kemudian, wanita licik ini tidak puas dengan menguntungkan wanita. Dia menghabiskan banyak uang untuk merayu dokter dan menculik anaknya. Kemudian dia pergi ke rumah Hechai. Dengan menggunakan anak sebagai taruhan, dia berhasil menikahi Chai. Namun wanita itu mengira anaknya sudah tidak ada. Dalam kesedihan, dia bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Namun, kejadian tak terduga. Namun dia menemukan bahwa masih ada seorang anak di dalam perutnya. Wanita itu kembali setelah belajar kedokteran. Bersiap membawa anak laki-lakinya. Untuk mencari ayah anaknya yang belum pernah ditemui. Setelah wanita itu menyiapkan anak laki-lakinya, bersiap pergi ke supermarket untuk belanja. Namun, secara tak terduga dia menemukan seorang anak laki-laki kecil tergeletak di pinggir jalan. Maka wanita baik hati itu membawa anak laki-laki kecil itu ke rumah sakit. Tanpa disadari, tindakan baik wanita itu malah menyelamatkan anak laki-lakinya yang lebih besar. Namun pada saat itu, wanita itu menerima telepon dari anak laki-lakinya. "Mama, datang menemuiku. Aku akan pergi ke rumahnya untuk bermain sebentar. Kamu tidak perlu membelikan makanan untukku." "Zuo Jingxiu, kamu lagi main tiba-tiba. Itu polanya, kan? Aku akan naik pesawat. Selamat tinggal, ibu." Anak ini, kenapa dia terkena penyakit ini? Penyakit yang sama. Anak kecil, di mana orang tuamu? Baiklah, jangan takut. Kalau begitu, apakah kamu tahu nomor telepon keluargamu? Aku akan mengantarmu pulang. Kalau begitu, siapa namamu? Rui. Apakah baik jika bibi memanggilmu Rui? Anak ini tidak bisa berbicara. Pita suaranya juga tidak bermasalah. Mungkin masalah psikologis yang telah terjadi. Dia juga anak yang malang. Kakek tua. Cucu yang baik. Man, biar pelayan tua itu mengajakmu makan. Bagaimana? Baik. Barang kacau. Bahkan punya anak haram. Ditemukan di jalan. Benar. Anak itu bahkan memanggilmu ayah. Kamu bilang, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Kamu dan Jingnian sudah menikah selama 7 tahun. Sudah waktunya memiliki seorang anak. Saya mendengar Jingnian mengatakan,
Selama beberapa tahun ini kamu meneleponku kembali, hanya untuk mengatakan ini. Apakah kata-kata tanpa makna? Jingrui masih belum ditemukan sampai sekarang. Anda malah sudah memikirkan cucu baru. Anak ini, benar-benar seperti waktu kecilnya Ayu. Ayu tidak akan berbohong. Sayang sekali, bukan anaknya. Tubuh Ayu. Anak ini Jingrui. Menderita karena dia sudah pasti akan mengalami kematian muda. Periksa dengan jelas identitas anak itu. Siapa sebenarnya yang mengirimnya? Ya. Identitas anak itu tidak jelas. Mengapa Anda masih ingin membawa dia kembali ke rumah tua? Atau, bawahan mengirim orang untuk mengusirnya terlebih dahulu? Tidak perlu. Biarkan di bawah pengawasan. Malah menjadi lebih tenang. Ling Xiao benar-benar tidak biasa. Sesuai dengan gaya biasanya, dia akan segera menangkap orang itu. Apa yang sedang terjadi? Tidak bisa menahan perasaan di hati. Ada perasaan dekat dengan anak itu. Nyonya, Ling Zong. Ling Zong masih belum mengangkat telepon. Pergi dari sini. Ling Yue, 7 tahun. Selama 7 tahun penuh, kamu bahkan tidak pernah menyentuhku. Anak kecil itu sudah selesai sepenuhnya kan? Tolong bantu aku mencari solusinya. Ling Ye masih enggan menyentuhku. Sekarang aku hamil anakmu. Harus bagaimana? Xiao Rui. Sudah seminggu berlalu. Tidak tahu siapa orang tua anak ini. Ini. Xiao Rui kita benar-benar pandai memilih. Menurutku dia juga tampan. Mari kita berpisah. Masih tidak ada kabar? Tunggu sebentar, saya akan mengangkat telepon. Halo. Ada apa? Jadi begitu, Ling Xiao, Tuan Muda Ling telah ditemukan. Di kota Su. Kota Su. Mari. Xiao Rui. Tidak baik, harus segera pergi ke rumah sakit. Ayo pergi. Kondisi kesehatan Xiao Rui sangat lemah. Jika tidak segera dioperasi, mungkin tidak akan bertahan hingga akhir tahun ini. Xiao Rui, ingin berada bersama Little Bear. Bisakah kamu bertahan sebentar? Saya tidak khawatir. Kamu sendirian di sini. Dia mencintai. Baiklah. Jadi begitu. Jadi kamu sendirian. Saya pergi dan kembali dengan cepat. Halo, Nyonya Zuo. Anak perempuan Anda tiba-tiba kondisinya memburuk. Keadaan darurat. Tolong segera datang ke rumah sakit. Apa? Lihatlah ke sana. Ya Tuhan, inilah yang legendaris. Hanya ada satu di seluruh dunia. Rolls-Royce, kan? Pria itu terlihat sangat familiar. Apakah dia selebriti terkenal? Kamu buta ya? Selalu muncul di TV. Pengusaha top, Ling Xiao. Sering muncul di saluran keuangan. Kamu tidak mengenalnya? Bagaimana dia bisa muncul di kota Su? Ling Xiao. Wanita itu. Direktur Zhang. Jadi harga peralatan medis ini. Keputusannya sudah seperti itu. Juga harus berterima kasih pada Nyonya Zuo. Untuk harga yang sangat menguntungkan bagi rumah sakit kami. Rumah sakit kalian. Berani di depan keluarga pasien. Sebelum ada persetujuan tertulis. Langsung melakukan operasi pada pasien. Saat itu keadaannya sangat genting. Tidak memperhatikan banyak hal. Kami juga melakukannya untuk kebaikanmu. Hei. Bukankah itu Zuo Yin? Kenapa kamu di sini? Nyonya Zuo. Anaknya sakit parah. Sedang menjalani operasi di dalam. Anak kecilmu itu belum mati. Zuo Xuan, kamu tidak bisa bicara. Saya tidak keberatan mengajarmu. Biar kamu selamanya tidak bisa membuka mulut. Kamu berani memukul saya. Mengapa kamu dipukul? Sesuatu yang tidak berpendidikan. Mulutmu bau seperti kubangan kotoran. Oh ya, uang 400 ribumu.
Kapan akan mentransfer ke saya? Nona Zuo, ini adalah Direktur Zhang. Ini yang beberapa tahun yang lalu, keluarga Zuo kita hamil sebelum menikah dengan seorang pria, melahirkan seorang anak. Keluarga Zuo, Lubang. Oh, Nona Zuo, kamu juga berani memukul keluarga pasien. Kami sangat menyesal. Kesulitan operasinya terlalu besar. Gagal. Cepat pergi melihat anakmu. Sekali lagi terakhir. Nanti rumah sakit akan mengkoordinasikan kompensasi denganmu. Sepertinya anak kecil. Jadi operasinya gagal. Tuhan tidak ingin dia hidup. Rumah sakit kalian memperlakukan sebuah nyawa seperti ini. Bukankah rumah sakit tempat menyelamatkan dan merawat orang sakit? Nyawa anak diganti dengan kompensasi. Kamu benar-benar untung. Pas. Kamu bisa mengambil kompensasi ini. Jaga kesehatan dengan baik. Buat lagi satu. Zuo Xuan, bersihkan mulutmu. Jawab anak itu. Kamu hanya seorang selingkuhan. Lagi-lagi apa ini? Kamu. Bagaimanapun juga aku lahir dari streaming media saat ini. Kamu seorang selingkuhan yang naik pangkat. Bagaimana berani melompat-lompat di sini? Hal-hal masa lalu. Sebenarnya aku tidak ingin mempermasalahkannya. Tapi aku sudah peringatkan kamu. Jika kamu mengganggu aku lagi, aku akan membuatmu membayar harganya. Kamu anjing keluarga yang malang. Kualifikasi apa yang Anda katakan tentang saya? Direktur Zhang, beri dia beberapa puluh ribu sebagai kompensasi. Itu sudah cukup. Aku yakin dia bisa mengambil keuntungan dari kita. Apa yang bisa kita lakukan? Orang kelas bawah seperti dia, meskipun tidak mengganti, jangan sampai mengambil kesempatan di rumah sakit kita. Bagaimana menurutmu? Xiao Rui belum mati. Dia masih bisa diselamatkan. Nyonya, tolong tenang. Biarkan yang meninggal beristirahat dengan tenang. Apakah kamu tidak tahu? Kematian haruskah dibuktikan dari berbagai sudut pandang? Kamu sudah membuat kesimpulan sebelumnya. Dia sudah meninggal. Ini adalah kelalaianmu sebagai seorang dokter. Lagi pula, kamu bukan dokter. Apa yang kamu tahu? Monitor EKG sudah berhenti berdetak. Dokter di rumah sakit kalian, apakah hanya itu yang mereka ketahui? Inilah rumah sakit terbaik di kota Su. Dia memiliki denyut nadi yang lemah. Ini adalah kematian palsu. Lucu. Saya telah bekerja selama 15 tahun. Berbagai macam operasi. Saya telah melakukan lebih dari 1000 operasi. Apakah kamu yang mengerti kedokteran atau aku? Penilaianmu di sini tidak ada gunanya. Dr. Wang dan saya telah melakukan ratusan operasi. Kamu ini apa? Meragukan Dr. Wang. Dia adalah otoritas bedah di rumah sakit kami. Ahli bedah. Apakah kamu punya kualifikasi? Dokter-dokter kami. Surat ucapan terima kasih yang diterima setiap tahun. Bendera kehormatan. Tidak tahu berapa banyak. Di depan Dr. Wang kami bicara besar. Seberapa bodohnya kamu? Apa identitas Anda? Di sini kamu seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Meskipun dia memiliki denyut nadi. Bahkan jika Raja Surga turun, dia tetap tidak bisa diselamatkan. Kataku, sebagai seorang dokter, meskipun ada sedikit harapan, tidak boleh menyerah. Kalau kamu bisa, kamu lakukan. Kamu tidak bisa, tutup mulutmu. Segera siapkan pasien. Resusitasi jantung. Siap. Apakah kamu sedang bercanda? Wanita ini gila. Seorang amatir. Benar-benar berniat. Tidak bisa melakukan operasi sendiri. Diam. Kenapa masih diam saja? Oh, baiklah. Pisau bedah. Nyonya, operasi sudah gagal. Saya bisa memahami perasaanmu sekarang. Tetapi operasi biasa, itu juga perlu dimiliki. Pengalaman praktis yang kaya dan persiapan. Apalagi jenis operasi yang kompleks. Anda tidak memiliki pengalaman melakukan operasi pada anak. Dengan cara ini, hanya akan membuatnya semakin menderita. Xiao Rui sekarang perlu segera dioperasi. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan saya. Sekarang saya membutuhkanmu sebagai asisten saya. Kerjasama untuk menyelesaikan operasi. Bisa kan? Kamu adalah. Bisa kan? Bisa, bisa. Pisau bedah. Penjepit perut. Xiao Tian. Tidak ada masalah dengan pikiranmu kan? Benar-benar berkolaborasi dengan baik. Penjepit pembuluh darah. Dia juga belajar kedokteran. Apakah kamu baru saja melihat sertifikat kualifikasi medis yang dia tunjukkan? Tampaknya dari negara Z.
memiliki sertifikat kualifikasi medis. Sungguh tidak tahu diri. Berapa kilogram sudah? Anak ini menderita sindrom Lee. Bagaimana mungkin bisa sembuh? Dia menderita sindrom Lee. Di tingkat internasional, tidak ada preseden kesembuhan. Pada akhirnya akan mati. Semua akan mati. Lebih baik berlatih dengan saya, untuk menambah pengalaman. Ya Tuhan, aku malah memberikan cahaya negara Set. Dokter ajaib Emma, menjadi asisten. Ini akan cukup untuk dibanggakan seumur hidup. Kecepatan operasinya sangat cepat. Harus fokus sepenuhnya, agar bisa mengikuti dengan susah payah. Ternyata ada teknik operasi seperti ini. Inilah perbedaan antara jenius dan biasa. Astaga, menemui kesulitan. Dia benar-benar membuat saya kaget, berkeringat. Tingkat kalian seperti ini, nyaman. Masih ada teknik yang sangat halus. Bedah dalam dan luar negeri. Apakah ada yang lebih baik darinya? Bisa menyaksikan operasi tingkat dunia. Sungguh menggetarkan jiwa. Tidak heran kecepatan tangannya. Jangan mendorong saya. Kamu adalah Emma. Semuanya menjadi jelas. Telah menerbitkan banyak makalah. Seperti yang diceritakan dalam legenda. Naga legendaris yang muncul tanpa jejak. Langsung menyembuhkan kasus yang dianggap tak bisa disembuhkan secara internasional. Selalu menciptakan keajaiban medis. Tidak heran kecepatan tangannya. Cepat hingga membuat orang pusing. Dia adalah Emma. Semuanya menjadi jelas. Emma 5 tahun lalu, muncul tiba-tiba di negara Set. Pertama kali bertindak. Pada kali pertama, kasus yang dianggap tak bisa disembuhkan. Ini adalah kasus pertama yang disembuhkan. Karirnya membuat orang terkesima. Puncak prestasi. Selama 5 tahun terakhir, dia telah menerbitkan banyak makalah di jurnal medis terkemuka di dunia. Bahwa bisa menerbitkan satu makalah di jurnal top saja sudah luar biasa. Harus diketahui, dapat menerbitkan makalah di jurnal top seperti ini. Menerbitkan satu makalah, sudah dianggap sebagai pakar top. Telah menerbitkan lebih dari 30 makalah. Memberi manfaat kepada banyak ahli medis. Mendapat manfaat yang besar. Emma yang dipuja oleh seluruh dokter di dunia. Emma yang dianggap seperti dewa. Ternyata dia adalah orang dari negara kita. Mungkinkah? Hanya kebetulan. Mereka hanya memiliki nama yang sama. Apakah kamu bodoh? Dengan kalian luar biasa seperti itu. Apakah belum cukup membuat kita kagum? Orang itu, dokter, kami baru saja kami masih mengejeknya. Aku tadi, malah berkata kasar kepada Emma. Bersikap tidak sopan. Apa maksudmu? Dokter ilusi ilahi datang ke rumah sakit kita. Kamu masih tidak menghormatinya. Kepala rumah sakit, kali ini aku benar-benar membuat masalah besar. Sekarang harus bagaimana? Aduh, di dunia medis kita memiliki pepatah. Ningya, jangan ganggu Emma. Kamu tidak tahu, jangan bicara tentang itu dulu. Angkat Emma ke surga. Pengagumnya, hanya mereka, yang telah dibantu oleh Emma. Orang-orang berpengaruh. HMPH, kamu akan mendapat balasan. Kepala rumah sakit, cepat selamatkan aku. Tolong aku. Begini, kamu pergi jelaskan dulu kepada Yang Mulia. Anak buah yang tahu situasinya. Harus dirahasiakan. Identitas Emma, di negara itu, sudah mengenkripsi berkasnya. Semuanya sudah dienkripsi. Jika mengetahui, identitas sebenarnya Emma, rumah sakit kami, tidak ada rumah sakit ini. Ya, tunggu sebentar. Saya akan segera menyiapkan beberapa hadiah. Bersama kamu, akan pergi sendiri untuk meminta maaf. Akhirnya menyelamatkan nyawa Xiao Rui. Setelah setengah tahun lagi, harus memberikannya lagi, melakukan operasi lagi. Berapa dosis anestesi yang disuntikan? Disuntikan 0,6 mg etomidat. Selama proses operasi, menambahkan 10 mg propofol. Pasien akan bangun. 10 menit kemudian, pindahkan dia ke ruang perawatan biasa terlebih dahulu. Idola yang baik. Wanita tadi, masuk ke rumah sakit ini. Cari semuanya. Beritahu saya segera setelah menemukannya. Ling Sao. Jangan-jangan, tunggu aku. Dia, itu dia. Di mana anakku? Di mana anakku? Katakanlah,
Jangan terlalu dekat dengan saya. Tidak Tuan. Kamu sedang menopause, kan? Bagaimana saya tahu di mana anak Anda? Dan tadi, jelas-jelas kamu yang menarik saya ke sana. Xiao Rui, itu anak Anda, atau anak Anda? Bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu adalah ayahnya? Kamu tidak tahu siapa aku. Aku tidak perlu menipumu. Pria ini terlihat agak familiar. Sepertinya pernah bertemu di suatu tempat. Ini. Sepertinya tahu, tapi setiap orang punya haknya. Apakah kamu punya sesuatu untuk membuktikan hubungan dekat dengan Xiao Rui? Misalnya, foto bersama. Tidak ada. Identitasnya. Tidak perlu mengaku sebagai anaknya. Sebagai seorang ayah. Bahkan tidak ada satupun foto bersama anaknya. Xiao Rui di ruang 1515. Dia sudah hilang selama sebulan. Nona, itu. Nona, sungguh meminta maaf. Hilangnya Tuan Muda. Ling Sao sudah menggunakan semua hubungan untuk mencari Tuan Muda. Tidak bisa ditemukan selama lebih dari sebulan. Ling Sao agak kehilangan kendali. Mohon dimaklumi. Dan terima kasih untuk perhatian selama lebih dari sebulan terhadap Tuan Muda. Perawatan dan perlindungan. Keluarga Ling pasti akan berterima kasih. Ini adalah kartu nama saya. Mohon terimalah. Tidak perlu. Ini adalah dari keluarga Ling. Kamu tidak tahu. Dia berkata dengan tegas. Seberapa tampan saat dia diam. Begitu kuat. Langsung menaklukkan semua orang yang hadir. Saat itu saya masih tidak tahu identitasnya. Sudah sangat luar biasa. Mendengarkan kata-katanya. Pernahkah kamu menonton Cook Up a Storm? Pisau bedahnya. Membuatnya seperti efek khusus film animasinya begitu cepat. Saya saat itu melihat dengan mata terbelalak. Semua menjadi tegang. Terlalu terkejut. Hampir saja berteriak seperti ayam. Sangat hebat, sangat hebat. Lalu apa? Jingrui bahkan bisa tersenyum. Bahkan bisa tersenyum begitu bahagia. Tuan, silakan keluar. Ini adalah ruang perawatan pribadi. Orang luar tidak boleh masuk. Saya adalah ayahnya. Selamat siang. Silakan duduk. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu. Kalian berdua saja. Aku akan keluar dulu. Oh ya, Tuan. Kamu sungguh beruntung. Ternyata memiliki istri yang begitu hebat. Dia mengenal Qi Jingnian. Ling Jingrui. Mengapa meninggalkan rumah? Menghilang begitu lama? Mengapa tidak menelepon? Aku mengajarmu seperti itu. Kamu dan wanita itu. Buatlah satu lagi. Aku hampir mati. Ling Jingrui. Siapa yang memberimu izin untuk berbicara seperti itu? Selama aku masih hidup 1 hari, kamu harus hidup dengan baik untukku. Hidup itu benar-benar melelahkan. Jingrui, cobalah untuk lebih kuat, baik tidak? Aku sudah melakukan yang terbaik yang aku bisa. Memberikan semua yang terbaik. Semuanya untukmu. Di dunia ini, masih ada begitu banyak anak-anak yang tidak memiliki apa-apa. Mereka semua berjuang untuk hidup. Apa hak kita mengeluh lelah? Kamu sama sekali tidak mengerti apa yang aku inginkan. Kembali ke Kyoto dengan ayah. Saya tidak pergi. Aku ingin bertemu dengan ibu. Aku akan menelepon Qi Jingnian sekarang. Biarkan dia datang. Dia bukan ibuku. Ibu membelikan aku boneka beruang. Wanita itu, dia menipumu untuk memanggilnya ibu. Dia mencoba mendekatiku melalui Jingrui. Aku ingin memanggilnya ibu. Dia begitu hangat, seperti ibu. Xiao Rui, meskipun aku tidak menyukai Qi Jingnian, tapi dia adalah ibumu yang sebenarnya. Dia juga sangat menyayangimu. Kamu hanya mengakui seseorang sembarangan. Seseorang yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Sebagai seorang ibu, apakah kamu pantas atas kesulitan yang dialami selama 9 bulan? Barang yang tidak berguna. Apa gunanya melahirkanmu? Selain makan minum dan buang air. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Apa arti keberadaanmu di dunia ini? Makna, hanya untuk membuatku kesal. Apakah kamu hanya membebani aku? Xiao Rui, mengapa kamu begitu ceroboh? Tuan Muda, apa yang terjadi dengan tanganmu? Ibu Zhang, ambilkan krim luka bakar. Ibu Nyonya, saya akan segera pergi. Anak kecil, mengapa kamu tidak mati saja? Aku menyuruhmu untuk menjaga ayahmu. Tetap di dalam kamar.
Kamu tidak mengerti. Kesulitan 9 bulan. Melahirkan seseorang seperti kamu. Seseorang yang tidak punya hati nurani. Sejak kecil tidak pernah dekat denganku. Semua ini karena kamu. Ling Ye sangat berbakat. Dia tidak pernah menyukai aku. Aku tidak menyukainya. Aku menyukai ibu. Belum bertemu ibu. Saya tidak akan pergi. Tolong datang ke sini di kota Su. Tolong periksa untukku. Xiao Rui belakangan ini. Apakah kondisinya memburuk? Asisten Pei. Hubungi Zuo Yin. Biarkan dia datang segera. Baiklah, Ling Sao. Zuo Jingxiu, kamu benar-benar sudah kuat, kan? Mama. Mama yang cantik. Aku salah. Aku akan beritahu kamu diam-diam. Saya sedang melakukan sesuatu yang besar. Ada apa? Akan kukabari kamu nanti. Mama, mengapa kamu terlihat sangat lelah? Baru saja menyelesaikan operasi. Jadi, Mama, cepatlah istirahat. Beberapa waktu lagi, aku akan memberikanmu kejutan besar. Mama, selamat tinggal. Kakek tua. Pohon kecil ini terlihat sangat rapuh. Bisakah kita merawatnya? Ini ditanam oleh kakek tua dan cicitnya. Ditanam bersama. Dia seperti pohon kecil ini, rapuh dan mudah pecah. Namun, dia adalah harta berharga bagi keluarga kami, yang harus kita rawat. Cucu, apakah anak dari saudara laki-laki ayah yang lahir? Itu ayah dan istrinya. Anak laki-laki, ibu, ayah memiliki istri, dan anak laki-laki lainnya. Anak kecil, apakah kamu benar-benar ingin meminta ayah untuk menjadi ayahmu? Apakah ibumu setuju? Orang besar itu, kirimkan informasi tentang istri dan anak laki-laki ayahku. Kirimkan saya informasi tentang anak saya. Dia bahkan lebih tua 1 bulan dariku. Ayah ternyata seorang pria yang tidak baik. Tidak, dia bukan ayahku. Dia adalah pria yang tidak baik. Pasti ibu terkecoh olehnya ketika melahirkan saya, tapi tidak tahu bahwa pria yang tidak baik itu sudah memiliki istri. Kakek, orang-orang di bawahku belum menemukan Jing Rui. Saya sangat khawatir. Aku ingin menelepon Aye untuk menanyakan apakah ada kabar Jing Rui. Namun dia tidak mau mengangkat telepon. Sama sekali. Ayah ini terlalu berlebihan. Kakek, baru-baru ini sepupu terus-menerus boros. Membeli beberapa perusahaan kecil yang hampir bangkrut. Dia sama sekali tidak peduli. Pengembangan grup Ling. Semua keputusan diambil oleh Aye. Selama beberapa tahun terakhir, nilai pasar Ling di tangannya meningkat beberapa kali lipat. Dia melakukan ini, pasti ada pertimbangan pribadinya. Jangan khawatir, tetapi rapat pemegang saham memiliki banyak pendapat tentangnya, karena dia mengakuisisi perusahaan kecil yang hampir bangkrut. Bulan lalu grup mengalami kerugian besar. Mungkin Xiao Rui hilang, mengganggu pikiran Aye. Itulah mengapa dia melakukan itu. Keputusan yang salah mungkin. Anak kecil ini mungkin terlalu bijaksana, tidak pernah merepotkan orang lain. Saya tidak peduli. Bagaimana dengan Xiao Rui? Dia tidak mau dekat dengan saya. Sepertinya dia kekurangan emosi. Seperti kekurangan emosi. Kedua ayah dan anak ini, satu demi satu membuat orang khawatir. Ye kembali. Aku akan bicara padanya dengan baik-baik. Biarkan dia fokus pada pekerjaannya. Anak kecil ini. Kamu harus mendidiknya lebih banyak. Baiklah, kakek. Baiklah, aku akan pergi dulu. Tidak menemukan Jing Rui. Hatiku tetap gelisah. Jing Nian, kamu juga harus lebih berhati-hati. Tubuhmu sendiri. Jangan sampai tidak menemukan Jing Rui. Kamu jatuh sakit terlebih dahulu. Keluarga Ling kami masih berharap kamu melahirkan anak laki-laki gemuk. Itu kakek. Aduh, kamu berhati-hati. Melukai bayi di perutku. Bagaimana ini? Anakku sendiri. Apakah saya kehilangan akal sehat? Halo, apa? Pria itu Ling Ye menemukan keberadaan anak itu. Anak itu tidak mati. Bagaimana kamu mengurusnya, Ling Suheng? Kakak ipar, apakah kamu menyalahkan aku?
Jangan panggil aku kakak ipar. Mengapa? Kakak ipar tidak menyukai aku. Panggilan seperti itu. Tidakkah itu menarik? Sangat menyenangkan, kakak ipar. Kamu sungguh jahat. Kamu tenang saja. Anak itu harus mati. Tidak akan merusak rencana kita. Tapi Ling Ye, apakah dia impoten? Dia bisa menahan diri di depanmu. Dia bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Beberapa bulan lagi, saya akan mulai terlihat hamil. Jika Ling Ye tidak mau tidur dengan saya lagi, maka kita harus menggugurkan anak ini. Jangan terburu-buru. Apakah Suo Yin belum dihubungi? Itu adalah pesta ulang tahun Tuan Ling. Karena pada kesempatan terakhir, berhasil memberinya obat, tubuh Xiao Rui. Tidak akan ada kejadian tak terduga. Tubuh lemah setelah operasi. Berikan Xiao Rui 1 porsi. Suplemen yang bermanfaat. Membantu dalam penyembuhan luka. Apakah Suo Yin belum dihubungi? Sudah menelepon puluhan kali. Tuan Suo tidak pernah menjawab. Tuan Liu, tubuh Xiao Rui. Apakah ada masalah? Ada masalah besar. Ada apa? Gangguan tonus otot asli Xiao Rui. Tetapi sekarang, tonus ototnya sebenarnya sedang pulih. Secara sederhana, jika tidak ada keajaiban yang terjadi, dalam waktu kurang dari 2 bulan, dia akan lumpuh ke-4 anggota tubuhnya. Penurunan kecerdasan. Saya hanya menggunakan cara ekstrim untuk memperpanjang hidupnya. Dia paling hanya bisa hidup setengah tahun. Anda sudah menjadi ahli terkemuka di dalam negeri. Anda sudah menjadi yang terbaik di dalam negeri. Ahli paling terkemuka. Apakah ada orang lain yang lebih ahli daripada Anda? Dari segi kalian medis dari master ini, jauh di atasku. Tidak terpikirkan bahwa di kota kecil Su, ternyata menyembunyikan tokoh besar ini. Jika bisa mengundangnya lagi, untuk bertindak, Xiao Rui akan hidup beberapa puluh tahun lagi. Ling Sao, segera hubungi rumah sakit. Biarkan saya bertemu dengan dokter bedah ini. Asisten Pei, Ling Sao, selamat datang. Mengapa kamu tidak memberitahu saya lebih awal? Beritahu saya sekali saja. Saya akan pergi menyambutnya sendiri. Master Medis Nasional Liu, rumah sakit kami. Keberuntungan apa yang Anda alami akhir-akhir ini? Lagi-lagi dokter ilusi. Lagi-lagi magna top, Ling Sao. Bahkan yang terbaik di dalam negeri. Master Medis Nasional Liu datang. 3 tokoh besar ini. Siapa yang tidak akan membuat Su Cheng gemetar? Hanya dengan menginjakan kaki, membuat Su Cheng gemetar dengan tokoh besar ini. Saya ingin bertemu dokter bedah untuk anak Ling Sao. Bolehkah, anak Ling Sao? Bukan ilusi itu. Liu, saya sungguh minta maaf. Orang itu, dia bukan dokter di rumah sakit kami. Saya tidak bisa melakukan ini. Apakah kamu bisa Anda memberitahu saya tentang orang tua ini? Apa identitasnya? Saya ingin bertemu dengannya. Ini, saya tidak bisa mengungkapkannya secara pribadi. Apakah kamu? Atau, aku akan bertanya padanya apa maksudnya. Lalu membalasmu. 3 hari kemudian, saya mengadakannya di kota Sioux. Seminar pertukaran pengalaman medis. Saya harap kita bisa berkumpul dan berbagi pengetahuan medis untuk meningkatkan bersama. 3 undangan ini untuk rumah sakit kita. Undangan emas ungu ini harap berikan kepada kepala rumah sakit dan berikan langsung kepada master itu. Nanti bisa datang dan memberikan bimbingan kepada kita. Baiklah. Saya merasa terhormat. Saya tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari, ahli pengobatan nasional yang terhormat, akan berbicara dengan saya dengan sopan. Tingkat bedah master ini mungkin hanya ada di seluruh dunia. Dokter misterius dari negara Set yang bisa dibandingkan dengannya. Kedua orang ini adalah tokoh-tokoh yang memimpin dunia kedokteran dalam kemajuan kedokteran global. Ling Sao, tolong pastikan untuk menemukan master ini. Orang ini berada di Tiongkok. Ini adalah kehormatan bagi negara saya. Tuan ini, metode penanganan operasi, menakjubkan, sangat bermanfaat bagi saya. Saya harus segera pulang, belajar dengan baik. Oke, aku akan mengirimkannya padamu. Jing Rui anak yang cerdas. Biasanya tidak ada perubahan emosi. Tak terbayangkan suatu hari, bisa melihat di wajahnya, melihat ekspresi seperti ini. Ekspresi bahagia dan puas.
Jingrui benar-benar lucu, Mama. Jingrui, kamu sudah bicara. Mama, apakah kamu bahagia? Tentu saja bahagia. Jingrui, bisa bicara lebih banyak. Mama ingin mendengar suaramu. Aku tidak bisa berbicara. Nona Zuo, aku ingin berbicara sendirian denganmu. Jingrui, jadi, tinggallah sendirian dengan baik. Ini adalah 50 juta. Terima kasih atas bantuanmu kepada Jingrui. Bantuan selama ini. Kalau kamu punya waktu luang, lebih baik fokus lebih banyak pada Jingrui. Pikiranku yang aku habiskan untuk Jingrui banyak sekali. Makanan, pakaian, dan barang-barang yang digunakan. Semuanya yang terbaik. Aku akan mengundangnya. Dokter terbaik di dunia. Guru terbaik di dalam negeri. Inilah yang kamu sebutkan sebagai usaha keras. Pewaris bangsawan keluarga Ling. Dengan kemampuanmu, bisa sepanjang ini, tidak bisa menemukan anak itu. Dia benar. Dengan kemampuanku, tidak mungkin sepanjang ini. Baru saja menemukan keberadaan Jingrui. Kecuali, seseorang menyebabkan masalah. Ambil cek itu kembali. Saya menyelamatkan Xiaorui tanpa pamrih. Kamu tahu, pertama kali aku bertemu dengannya. Itu di mana? Seorang anak yang begitu kecil, terbaring di pinggir jalan dalam kondisi sekarat. Sedikit angin kencang, bisa membawanya terbawa arus lalu lintas. Aku tidak tahu tentang ini. Dan, Xiaorui bukan tuli sejak lahir. Kamu tahu, dia tidak bisa berbicara karena gangguan mental. Yang menyebabkan dia tidak bisa berbicara. Aku hanya ingin bertanya padamu. Seorang anak yang begitu kecil, mengalami apa sebenarnya? Hanya akan menyebabkan gangguan mental. Aku tahu, tapi aku pikir, Jufrou Zuo, kamu salah paham. Jingrui tidak memiliki gangguan mental. Sejak kecil, sifatnya memang seperti itu. Karena alasan fisik, yang menyebabkan dia menjadi tertutup. Saya selalu enggan berkomunikasi dengan orang. Seiring berjalannya waktu, saya mengalami hambatan bahasa. Apakah begitu? Maaf tentang itu. Saya salah paham padamu. Bagaimana kalau begini saja? Sebagai tanda terima kasih padamu, isi angka sesuka hatimu. Karena pada akhirnya selain itu, saya tidak punya barang lain. Ini untukmu. Kamu tahu, kalimat terakhirmu. Seberapa banyak kamu ingin dipukul? Pria ini tersenyum. Sangat menawan. Apa yang kamu katakan, Dahei? Pria brengsek ini sekarang. Bersama ibuku. Kirimkan lokasimu padaku. Aku akan segera pergi ke sana. Mama, mengapa wajahmu merah-merah? Apakah dia mengganggumu? Zuo Jingxiu, kau masih ingat untuk pulang? Mama, sakit. Apakah kamu yang memukul? Ibuku menamparmu. Wajahnya menjadi merah. Zuo Men, cepat diam. Tidak bisa lagi bertahan dengan ini. Aku terpesona oleh pria ini. Ini anakmu. Ya, anakku. Zuo Jingxiu. Nama kecil penuh. Ternyata benar-benar anakmu ya. Beberapa hari yang lalu dia. Bibirmu benar-benar cantik. Boleh aku sentuh? Ah. Apa yang saya lakukan? Mulut anak kecil memang tak tahu malu. Tapi memang benar-benar cantik. Hanya melihat saja sudah ingin mencium. Apa yang saya bicarakan? Mengapa ibu seperti seorang preman? Orang dewasa di rumahku tidak bijaksana. Aku salah bicara. Aku di sini untuk meminta maaf atas namanya. Ibu, cepat minta maaf kepada paman. Jangan panggil aku ayah lagi. Ini dalam bahasa apa? Ayah tidak boleh sembarangan dikenali. Lalu beberapa hari yang lalu kamu. Ibu, aku lapar. Ayo cepat pulang makan. Dia benar-benar wanita yang istimewa. Sepertinya dia agak berbeda dari yang lain. Akhirnya pergi juga. Kalau terus tinggal di sini, jari kakiku akan menjadi canggung, mencari alasan untuk pergi. Ibu, kamu harus sampah. Apakah ayahmu kembali ke hubungan lama? Kalau dia adalah pria buruk, bagaimana? Dia juga tidak pergi untuk tugas dan berpisah denganmu. Cintaiku. Ibu, bagaimana sosok ayahmu? Bagaimana kalian bertemu? Menghalangi cahayaku. Itu adalah malam yang gelap dan berangin. Malam yang gelap dan berangin. Aku diusir dari keluargaku. Bertemu dengan orang jahat. Dia turun dari langit. Dia menyelamatkanku seperti seorang pahlawan. Kita bertemu. Mengenal. Jatuh cinta. Melahirkanmu. Namun dia harus menjalankan misi rahasia. Harus berpisah dengan kita, ibu dan anak. Saat itu aku melihat seorang perwira militer yang arogan jatuh cinta padaku. Terlalu terpesona. Terbawa oleh protagonis wanita. Namun, dia selalu teringat.
Ibu lupa memberitahumu. Ayahmu bekerja di departemen rahasia. Saat ibu jatuh cinta padanya, dia menggunakan identitas palsu, wajah palsu. Jadi ibu juga tidak tahu seperti apa penampilannya. Namun, dia telah berjanji dengan ibu, menunggu dia menyelesaikan misi. Dia akan kembali menemui kita. Ibu, apakah kau mengira aku masih balita? Apakah begitu mudah ditipu? Tidak boleh biarkan dia tahu bagaimana dia datang. Kapan ibu pernah menipumu? Ya juga, ibu. Jadi dia datang mencarimu hari ini. Dia sudah memberitahumu bagaimana dia menjalani hidup selama ini. Kapan dia datang mencariku? Apakah kamu masih ingin menciumnya hari ini? Kamu bicara tentang Ling Ye. Dia bukan ayahmu. Beberapa waktu yang lalu bukankah dia menyelamatkan seorang anak kecil? Dia adalah ayah dari anak kecil itu. Ayahnya bahkan tidak mengakui ibunya. Jadi aku harus menghentikan mereka. Tunggu, kapan aku harus menciumnya? Zuo Jingxiu, kamu lagi mencari masalah kan? Jangan lari. Dokter hantu. Halo. Beberapa hari yang lalu, di rumah sakit kami, sungguh tidak mengenali Gunung Tai. Sangat menyinggung. Hari ini, kami berdua datang, mengunjungi, terutama untuk meminta maaf kepada Anda. Harap kamu dapat memaafkan. Bos besar, maaf, kemarin, saya sombong. Mata anjing melihat rendah, hampir saja mengorbankan satu nyawa. Menghilang begitu saja. Untungnya Anda ahli dalam menyelamatkan. Hari ini saya meminta maaf dengan tulus. Semoga Anda bisa memaafkan. Kembalikanlah hadiah tersebut. Yang seharusnya meminta maaf bukan saya, melainkan kalian yang tidak berusaha sepenuh hati. Pasien yang diselamatkan. Ya, benar. Anda benar. Siapa yang bisa menyangka anak itu adalah putra kecil keluarga Ling? Jika diketahui oleh Tuan Ling, tahu apa yang saya lakukan? Saya takut akan nyawa ini. Bahkan 10 nyawa pun tidak cukup untuk menggantinya. Ke depan, jangan lagi seperti itu. Belum saatnya untuk menyerah pada pasien dan meninggalkan mereka. Sebagai seorang dokter, lebih penting untuk menghargai kehidupan. Menghargai kehidupan. Ajaran Anda benar. Kami akan mengingatnya. Kemarin, Master Dokter Tradisional Liu meminta saya untuk memberikan undangan ini kepada Anda. Beliau berada di kota Su, bersiap untuk mengadakan konferensi medis. Hanya dalam 3 hari. Semoga Anda bisa datang saat itu. Pantas disebut Master Dokter Tradisional. Pesta yang diadakan di ruangan ini, semuanya biasanya hanya bisa dilihat di televisi. Tokoh besar yang hanya bisa dilihat, tentu saja, keluarga kaya papan atas di Sucheng. Semuanya datang. Dan di sana, di berbagai bidang di negara kita, pakar medis. Undangan untuk acara ini sangat langka. Benar, undangan saya itu adalah milik kakak saya. Bertemu dengan tokoh besar. Kebetulan ada satu lagi, sehingga saya bisa belajar banyak. Katanya, ada juga undangan emas ungu paling eksklusif. Tidak tahu seberapa hebatnya orang yang datang. Tuan Suo, saya dengar Tuan Liu tertarik dengan peralatan medis dari perusahaan Anda. Setelah peralatan medis, sangat dipuji. Keluargamu akan sukses besar. Di mana-dimana, tentu saja. Dan, Tuan Liu bahkan tertarik. Bakat Miss Suo, bahkan ingin mengajarnya. Semuanya karena keberuntungan. Hahaha, silakan santai. Miss Suo lebih cantik dan anggun dari yang didengar. Sangat cantik dan anggun. Ya, Miss Suo benar-benar yang paling menonjol di antara keluarga kaya di kota Siox. Tidak heran bahkan Liu Lao. Semua orang bahkan menyukainya. Kalian bercanda saja. Ayo. Beruntung bertemu dengan Liu Lao hari itu. Kalau sebelumnya, orang-orang ini dapat mendukung saya seperti ini. Dong Kuai, ramuan kayu manis. Herba luhui, akar manis. Dan ada satu obat lagi. Ular hitam. Oh ya, benar. Mengapa saya tidak memikirkannya? Teman kecil, kamu sepertinya juga memiliki pengetahuan tentang kedokteran. Ini bukan tangan suci dokter tradisional terkenal. Jika bisa bekerja sama dengannya, sedikit mengerti. Keluarga kami membuat peralatan medis. Terpengaruh sejak kecil. Ini adalah ramuan tradisional. Tahu, sangat sedikit. Kamu bisa tahu, menunjukkan bahwa keluargamu juga menerima warisan kedokteran tradisional. Bisakah saya bertemu dengan keluargamu? Tentu saja bisa. Saya ingat ramuan itu. Saya melihatnya di buku saat kecil. Di dalam sebuah buku di rumah. Saya sudah mencari di seluruh rumah beberapa hari ini, tapi tidak menemukan buku itu. Dibandingkan dengan kakak perempuan Miss Suo, tidak bisa diandalkan. Hamil sebelum menikah, tidak bisa diangkat ke permukaan.
Untungnya pada awalnya, dikeluarkan dari keluarga Zuo. Kamu bicara tentang ini. Beberapa hari yang lalu saya masih di restoran Pohon Perak, bertemu dengan kakak perempuan saya. Dia bahkan memesan pesanan makanan seharga 200.000. Saya pikir, kakak perempuan memang putri sulung keluarga Zuo kita. Bisa sukses meski meninggalkan rumah. Akhirnya, saya tidak menyangka, beberapa hari yang lalu, dia benar-benar berjalan bersama seorang pria tua berusia 60-70 tahun. TSK. Sungguh tak tahu malu. Katamu, dia tidak akan menjadi selingkuhan seseorang, kan? Pada masa itu, dia bisa melakukan, mempermalukan tunangan dengan selingkuh, pergi menjadi kekasih pria tua. Tidak mengherankan. Song